Bapak Bupati Konawe Utara juga pakai baju putih, tapi saya lengan panjang, beliau lengan pendek. Dan selama duduk beliau tidak ada ngejek saya. Dia tidak ada mengatakan Dr. Somad lengan panjang karena nggak biar supaya kelihatan kurus. Saya juga tidak ada mengecam beliau, Bapak lengan pendek biar supaya kelihatan berotot. Tidak. Karena substansinya kami ingin bersama, karena ingin sama-sama pakai baju. Kalau antara yang lengan panjang dengan lengan pendek kelahi, yang ketawa, dia nggak pakai baju. Begitu juga dengan Al-Mukarram, Ustadz kita, imam kita di Masjid Al-Alam. Tapi beliau merendahkan grade-nya menjadi pembawa acara. Ketemu tahun lalu, beliau minta, beliau Ustadz, beliau hafal Quran, beliau ulama, beliau imam, minta nama anak saya. Banyak jamaah minta nama anak saya. Saya bilang kalau nama anak saya sanggup, tapi kalau nama istri bukan. Itu mana? Ustaz Somad, tahun lalu kita ketemu, nama anak sudah saya beri, Masya Allah. Di antara penggalan nama yang saya kasih adalah Hawari, penolongku, supaya anak itu tetap menolong kita di dunia, dan setelah kita menghadap Allah, anak tetap menolong menjadi anak yang soleh, bukan somad. Beliau pakai jubah, saya pakai celana. Dan kami melihat perbedaan itu begitu indah. Kebersamaan kami bukan pada model menutup auratnya, tapi pada substansi makna menutup aurat. Dia tidak ada ngejek saya. Apa itu Ustaz Somad pakai celana terus? Dan saya tidak ada ngejek beliau. Kok Ustaz pakai jubah? Tidak ada. Kalau antara yang jubah dengan celana saling ngejek-ngejek, yang ketawa, dia nggak pakai celana. Jadi kalau kita pahami perbedaan ini, luar biasa judul malam ini. Memang kalau Al-Kansa jadi panitia itu luar biasa. Ya setiap 5 menit sekali mesti ada iklan. Terima kasih untuk Ibu Mawar beserta keluarga besar Al-Kansa. Malam ini perbedaan. Ada Bapak Bupati, saya tadi bingung, ini nantinya Bupati dulu atau Wali Kota dulu. Akhirnya terjawab ketika Pak Wali naik, beliau berkata, senior saya. Langsung saya dapat jawaban, kalau gitu Pak Bupati. Ada Pak Bupati, ada Pak Wali Kota, ada Ketua DPRD, DPRD Kota dan DPRD Kabupaten. Ada juga bersama kita, guru kita semua, Habib, Kiai, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ada Bapak Kapolres ataupun yang mewakili, ada Ketua BKMD, Badan Kontak Majelis Taklim, ada Al-Kansa, keluarga besar. Ada juga bersama kita pada malam hari ini kan dari pos. Susah juga saya menghafalnya gitu kan. Jadi setiap yang saya sambutan, setiap naik sambutan, itu mesti saya ingat dulu apa saja yang disebut. Tapi di antara semua yang paling susah mau mengingat adalah nama dan detail Pak Bupati, panjang sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di atas sebelum acara Ustaz Somad kita makan dulu. Di sebagian tempat biasanya acara dulu baru makan. Yang bagus itu makan dulu supaya ceramahnya tidak fokus ke makanan. Makan. Jadi begitu saya duduk, lalu kemudian dalam hati saya, ini kenapa yang dekat? Kita kalau pesan Nabi SAW, kalau makan itu kata Nabi, kul mimma yalik, makanlah apa yang dekat. Jadi apa yang dekat, itulah makan. Kebetulan dekat saya nasi aja. Kita mau mengatakan, mau menggeser tuh segan, ya. Jahit jaga image. Rupanya Pak Bupati tahu dia yang tersirat dalam hati, lalu dia katakan, Ustaz Somad, hidup ini akan ada dunia yang dipergilirkan di antara kita, persis seperti meja makan kita. Maksudnya meja itu yang bisa diputar. Artinya yang kebetulan dapat nasi, sabar aja dulu. Ini lama-lama nanti akan berputar ini. Sabar. Ojo kesini. Sampai masanya nanti dia akan berputar. Sesuai dengan firman Allah SWT, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nanti sampai
masanya hari-hari itu akan dipergantikan, akan dipergilirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Tanpa diduga, memang meja itu tetap, tapi yang khusus ada makanannya berputar ya. Dunia berputar, hanya berputar, lalu kemudian ada show, ada, tahu soal saya sebutkan semua nanti nanti saya bilang. Masya Allah, tabarakallah. Menurut prediksi saya mencoba menebak-nebak, saya coba menduga-duga, kira-kira nanti kepala lobster jatuhnya kemana? Saya ingin membaca takdir. Ternyata tidak ke piring owner pemilik hotel Kubah 9, tidak ke piring Bapak Bupati Konawe Utara, tidak ke piring Ustadz Abdul Somad, tidak ke piring Bapak Anggota Dewan Provinsi DPRD, justru ke piring orang yang tidak bersama dengan kami di awal start pertempuran. Kami sudah hampir selesai makan, guru kita semua, habib kita, kiai kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia datang, dan ketika beliau duduk, langsung owner pemilik hotel Kubah 9 mengangkat kepala lobster ke piring dia. Ini menunjukkan apa? Rezeki itu ada yang dicari, tapi ada yang diberi. Berapa banyak orang yang menginginkan kepala, tapi dia tidak dapat. Tapi berapa banyak orang yang sudah dipilih Allah SWT, tertulis di kepala lobster itu, Ketua Majelis Ulama. Itu cerita tentang rezeki ini, ajaib rezeki ini. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis, rezekimu lebih tahu alamatmu daripada engkau tahu di mana letak rezeki. Maka jangan pernah cemas, jangan pernah ragu tentang rezeki. Tapi saya bisa bicara itu karena makan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, kalau kau betul-betul bertawakal kepada Allah sebenar-benar bertawakal, la razaqakum kama ruziqat thair, kamu akan dapat rezeki seperti rezeki seekor burung. Bagaimana seekor burung? Tangguh himasan, terbang pagi dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut kenyang. Burung tidak pernah berpikir, kira-kira kalau aku terbang hari ini dapat apa ya? Padahal sampai hari ini belum ada burung yang menggunakan alat telekomunikasi multimedia, Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Telegram, kilogram. Dari dulu sampai sekarang dia hanya menggunakan paruh dan dia hanya menggunakan cekernya. Secanggih-canggihnya cuma 2 alatnya. Tapi sampai hari ini tidak ada burung yang kelaparan. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki. Tapi bagaimana cara orang mencari rezeki? Caranya macam-macam. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi bisnismen, ada yang menjadi pejabat. Apapun itu semua beraneka ragam bentuk dan cara, tapi dia tetap bersama. Kalau sudah dapat, dia akan pakai menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama membangun masjid. Jadi tadi skenarionya sebetulnya dari airport, saya mau dibawa oleh Al-Kansa untuk meletakkan batu pertama. Padahal saya sudah ceramah di mana-mana, saya katakan jangan ajak saya meletakkan batu pertama, karena banyak sekali batu pertama yang sudah diletakkan tidak disusul oleh batu kedua dan ketiga. Tapi saya untuk mengatakan itu ke ibu ketua sungkan, segan. Jadi saya diam aja. Qadarullah, skenario Allah terjadi. Begitu sampai hujan lebat. Kata beliau, wah, Pak, kita tidak bisa menuju lokasi licin dan sebagainya. Dalam hati saya, alhamdulillah. Akhirnya rombongan kawan-kawan dari Moge, motor gede, membawa kita dari airport menuju berubah perjalanan ke Masjid Al-Alam. Besok Muhammad, kata Pak Bupati, kita naik Moge ke Masjid Al-Alam, siap. Masya Allah. Sampai di tengah jalan, Pak Bupati ngajak pindah ke mobil.
Beliau mau menyelamatkan saya. Ini hujan mulai lebat. Takut kalau sampai saya tidak bisa tausiah malam ini, beliau yang menggantikan. Jadi beliau merasa prihatin, nanti berarti Muhammad ini hujan lebat, jalan licin, mari kita masuk ke mobil. Saya bilang, saya ini Pak, panjang ceritanya. Akhirnya kami pun lanjutkan sampailah ke Masjid Al-Alam. Apa maknanya? Berapa banyak rencana manusia, tapi ketetapan Allah juga yang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ke Masjid Al-Alam. Akhirnya kita banyak mengambil iktibal pelajaran di dalam Masjid Al-Alam dengan segala cerita keindahannya. Masjid yang terhampar di tengah lautan yang luar biasa. Saya selama ini mendengar beritanya masjid terapung. Masya Allah. Ternyata saya lihat tiangnya anak. Selama ini informasi itu bohong. Toh masjid terapung yang ada di Jeddah itu pun ada juga ya. Artinya apa? Ketika air pasang seakan-akan terang. Begitu juga kalau ada orang mengatakan, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru besar kita. Pas naik ke atas kurus. Katanya tadi guru besar itu kan kalimat yang berbunga-bunga sebenarnya. Jadi ketika saya dibawa oleh sahabat-sahabat artis hijrah di Jakarta, Ustaz Somad kata ketua musyawarah adik-adik kita dari artis hijrah, Ustaz Somad pagi ini kita akan menyerahkan beras ke panti, mohon maaf, tunanetra, saudara kita yang tidak bisa melihat. Baiklah, saya pun bawa beras, saya serahkan. Berikut ini penyerahan beras yang disampaikan oleh Mukarram Ustaz Somad kepada kepala sekolah khusus tunanetra. Begitu selesai penyerahan, beliau pegang pundak saya. Beliau berbisik, ternyata Ustaz kurusnya. Kenapa Bapak ngomong begitu? Saya selama ini mendengar suara Ustaz besar. Ternyata badannya banyak makan ya Pak Ustaz. Mereka selama ini tidak bisa melihat. Mereka ini hanya mendengar dan menebak-nebak, menduga-duga. Itulah perlunya kita ketemu dengan orang. Jadi jamaah sebenarnya selama ini sudah banyak mendengar ceramah Ustaz Abu Somad, mau tidur dengan ceramah Ustaz Somad, sampai dia tertidur Ustaz Somad tetap ceramah. Malam ini sebetulnya mereka ingin melihat Ustaz Abu Somad itu sebetulnya ada apa tidak di alam nyata. Oh alhamdulillah sudah. Ketika ditanya orang, pernah ketemu Ustaz Somad? Pernah. Pernah nonton di YouTube? Pernah. Apa bedanya? Sama. Tapi malam ini ada sebagian saudara kita, walaupun live, walaupun langsung, pun mereka tidak melihat nyata. Ini yang sedang berada di bawah. Apanya ramai mereka di bawah. Saudara-saudara yang sedang berada di bawah, jangan berkecil hati. Kami nampaknya sekarang di atas. Boleh jadi kalian yang di bawah lebih dulu masuk surga jannatul firdaus. Begitu cara menyenangkan hati orang yang ada. Perbuatan yang paling indah itu adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Memasukkan kesenangan, ketenangan ke hati orang yang beriman. Menyenangkan hati orang itu tidak salahnya. Bapak pulang dari Yogyakarta, bawa kain batik. Lalu kemudian ibu menunggu di rumah di Kendari. Ketika bapak sampai di rumah, bapak pun mengatakan malam, inilah batik yang aku persembahkan kepadamu. Ibu cukup senangkan hatinya dengan mengatakan, Papa, seumur hidup mama belum pernah lihat batik seperti itu. Sehingga dia senang, padahal menurut ibu jeleknya. Tapi ujungnya itu tak perlu disebutkan, hanya untuk menyenangkan hatinya. Apakah itu bohong? Apakah itu dusta? Tidak. Kenapa? Itu bagian dari bunga-bunga kebersamaan. Kita bisa bersama kalau kita menyenangkan hati. Tapi tidak berarti kita berdusta, berbohong dalam perbuatan maksiat, dalam muamalah, dalam kebahagiaan, dalam kebaikan-kebaikan. Dalam ini kalau saya melihat warna-warni jilbab dengan beraneka ragamnya itu seperti melihat pelangi yang sedang turun ke bumi. Jawabannya so sweet, luar biasa. Tapi dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan ini
sampai di mana? Apakah hanya sekedar bersama? Enak bersama kata orang kalau sama-sama. Sama-sama masih kerja. Begitu kita pensiun, darah tinggi mulai naik, kolesterol, gula darah. Yang turun cuma satu, asam urat. Sama-sama kaya. Begitu kita jatuh miskin, sudah mulai tidak enak bersama. Tapi kalau cita-citanya sama, insya Allah akan tetap indah bersama. Seperti cita-cita Al-Hansa ingin mewujudkan Masjid Al-Hansa. Jangan mati sebelum bangun masjid. Masjid Al-Hansa. Kalau Abdul Somad, Masjid As-Somad. Entah karena malam ini saja atau memang begini settingan tempat acara ini, itu nanti yang menjawab adalah owner hotel Kubar 9. Tapi yang jelas di atas kepala saya ini memang tertulis Allahus Somad. Luar biasa. Belum pernah saya ceramah di mana-mana yang dihormati seperti ini. Sampai di atas kepala saya ditulis Allahus Somad. Ya, itu kebetulan aja Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersamaan ini mesti ada targetnya ke depan, mau kemana. Kalau bahasa anak muda sekarang, mau dibawa kemana hubungan kita? Anak muda, adik-adik, anak gadis, jangan mau dipacarin bersama. Aku ingin bersama dengan kamu. Sampai kapan mereka mau memisahkan kita, Beb? Mesti jelas ini mau kemana. Kalau hubungan dengan Al-Hansa jelas. Selamanya Al-Hansa ini support bangun masjid sana, support bangun masjid sana. Sekarang dia mulai berpikir ingin membangun masjid sendiri. Ingin supaya peletakan batu pertama itu Ustaz Abdul Somad. Kata Allah, jangan Abdul Somad, fokusnya Naden. Berikut ini pemecetan tombol pembukaan tirai Masjid Al-Hansa yang akan dipencet oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad yang detailnya 2 meter itu. Bukan macet. Pengalaman saya di beberapa daerah, maksudnya nanti tolong betul-betul perfect semuanya. Saya memang selalu diberikan di finish yang terakhir. Untuk start saya selalu tidak dilibatkan. Contohnya mana? Kemudian satu dan dua adik-adik guru mengaji. Yang mengumpulkan uangnya adalah jamaah di Kendari, yang memasukkannya ke amplop mereka, yang mencetakkan print gambarnya mereka, yang menghubungi adik-adik guru mengaji mereka, yang mengundang kembali transportasi, konsumsi, akomodasi, semuanya panitia. Begitu penyerahan. Berikut ini akan diserahkan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Masya Allah, Masya Allah. Berikut ini penandatanganan prasasti Rumah Tahfiz Al-Quran oleh Ustaz Abdul Somad. Berikut ini pemotongan tumpeng oleh Ustaz Abdul Somad. Berikut ini pemotongan Masjid As-Salam, dipotong pintu masuknya, bukan pintunya dipotong. Potong waduk Abdul Somad. Dalam hati saya lama setiap jangan-jangan nanti pas di akhirat kata malaikat, berikut ini masuk ke surga Abdul Somad secara seremonial. Tapi rasa-rasanya Bapak Ibu tidak sampai hati. Dia pasti akan mengajak Abdul Somad untuk masuk ke dalam. Amin. Kebersamaan kita mesti jelas mau kemana. Saya bangga sekali karena hari ini saya bisa bersama dengan orang-orang yang luar biasa. Setidaknya ada 5. Yang pertama, Bupati. Yang kedua, Wali Kota. Yang ketiga, Ketua DPRD Kota. Yang keempat, Ketua DPRD Kabupaten. Yang kelima adalah bapak-bapak dari kepolisian. Kelima jenis makhluk manusia ini adalah orang-orang yang kalau dia mau, dia bisa bangun masjid. Betul? Jangan meninggal sebelum membangun masjid. Kalau masjidnya sudah selesai, alhamdulillah. Kalau sudah ada niat, begitu niat langsung mati. Niatnya sudah sampai innamal a'malu binniyat. Bahkan dalam sebuah ungkapan ulama dikatakan, bahkan dalam hadis dikatakan, orang beriman itu kadang-kadang niatnya lebih baik daripada amalnya. Loh, kok bisa niatnya lebih baik daripada amalnya?
Karena amal bisa disusupi niat, tapi niat tidak bisa memasuki niat. Tapi jangan gara-gara ini niat terus. Saya tidak mau juga kalau selama ini diperintah nanti tidak ditanya gimana masjid yang dikatakan Ustaz Somad kemarin sudah dibangun. Niat. Orang yang berniat tahajud, tiba-tiba dia terbangun azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun subuh, maka ketidurannya sampai azan subuh hingga tidak tahajud itu adalah sedekah dari Allah SWT. Itulah pentingnya niat tahajud sebelum tidur. Tapi jangan ketiduran tiap malam. Orang yang berniat mau puasa, lupa makan sahur, pas jam 8, jam 9, maka dia mau berpuasa, maka dia boleh melanjutkan puasanya walaupun tidak makan sahur. Kenapa? Karena Nabi pernah bertanya kepada istrinya, ada makan sarapan pagi ini? Kata istri beliau, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Jadi kalau bangun jam 8, jam 9 tidak ada makanan, boleh puasa. Bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah. Nah, dengan syarat dari azan subuh ke jam 8 itu memang tidak masuk apa-apa. Karena ada juga sebagian umat Islam di pas jam 9, saya puasa. Kenapa? Karena nggak ada sarapan di rumah. Tapi 3 botol sudah, 3 bungkus sudah habis. Itu tidak bisa, karena asap membatalkan puasa. Niat begitu penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi kebersamaan kita malam ini mesti ada target tujuan akhirnya. Yang pertama adalah, makanya judulnya dikemas, kebersamaan dalam bingkai 2. Yang pertama bingkai iman, yang menyatukan kita semua ini di majelis ini, Ketua Paguyuban Nusantara. Apa artinya ini Pak Bupati? Kata beliau, ada paguyuban berbagai macam suku bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, paguyuban berdasarkan suku-suku bahasa yang ada, sudah berbagai macam cabangnya. Maka kita ikat dengan 2 ikatan. Ikatan yang pertama adalah ikatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua adalah ikatan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kebetulan di bawah tadi jalan-jalan melihat benteng yang panjangnya lebih 2 km, dibangun selama 50 tahun dalam masa 3 kesultanan. Sampailah ke istana, tertulis di depan Sultan Buton Al-Khalifatul Khamisah, gelar yang diberikan oleh Kesultanan Turki Utsmani pada masa pemerintahan Sultan yang pertama, yang merupakan raja terakhir, karena berakhir sistem kerajaan menjadi kesultanan pada masa Sultan Murhum, yang saya dibawa ziarah ke makamnya, tinggi di atas bukit, lalu kemudian di bawah pohon beringin yang rindang, tenang, adem, ayem, bertemu dengan Sultan yang ke-40. Anak-anak muda mesti dibawa cerita masa lalu supaya dia mengerti bahwa dia punya kekayaan yang luar biasa. Jangan sampai dia menyangka ketika Belanda datang nenek moyangnya manjat pohon kayu. Kita punya peradaban yang luar biasa. Sebelum Belanda datang ke timur untuk mencari cengkeh, mencari pala, mencari kulit manis, mencari kayu manis, nenek moyang orang timur sudah berperadaban luar biasa. Datang seorang ulama dari Johor bernama Syekh Abdul Wahid mensyahadatkan, dan saat itu Islam tidak hanya dipres menjadi 3. Hari ini orang berislam dalam 3 kesempatan: lahir, akikah, nikah, walimah, mati, takziah. Tak lebih tak kurang daripada itu. Ini mesti dijelaskan ke anak-anak muda kita. Kalau tidak kita jelaskan, maka mereka akan mencari cerita yang baru dari drakor drama Korea. Mereka akan mencari cerita baru dari K-pop. Mereka akan mencari cerita baru dari Bollywood dan Hollywood. Padahal kita punya kekayaan yang luar biasa. Ini tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah, hadir bersama kita
Kendari Pos. Hari ini tidak hanya sekedar media cetak, tapi sudah hadir media portal, media dalam bentuk sosial media. Maka hari ini mungkin orang tidak lagi membaca yang dalam bentuk kertas cetak, tapi ini menjadi inspirasi sehingga orang bisa membaca dari update-update yang ada di website www.google.com. Sama seperti ceramah Ustaz Abdul Somad malam ini. Nampaknya malam ini Ustaz Abdul Somad tausiahnya di hotel bintang, di hotel Kubah 9, lalu kemudian tertutup. Tapi sebenarnya tausiah malam ini disebarluaskan karena akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah dalam bingkai iman. Iman ini yang akan membedakan kita dengan kucing mati dan ikan asin. Kenapa? Ada otaknya, ada dagingnya, ada kulitnya, ada bulunya, ada sumsumnya. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan pandang bulu, kalau yang dipandang bulunya, maunya lebih dulu masuk surga. Mohon maaf, yang bulunya masuk sini. Kalau mau dengar ceramah Ustaz Somad, syarat pertama jangan bersinggung. Karena Abdul Somad ceramah tidak pernah ingin menyinggung orang lain. Kalau ada orang yang tersinggung, salah sendiri. Dan saya perlu saya kasih tahu, beberapa jamaah yang tersinggung dengan ceramah saya, pas pulang berkunang-kunang, meninggal. Kita kalau udah tahu sifat orang, kita paham, oh sebenarnya dia ngomong itu adalah spontanitas saja tanpa ada kepentingan apapun. Jamaah sudah mengenal Abdul Somad sejak lama. Saya sudah lama mengenal Abdul Somad. Nih foto Ustaz sebelum viral. Kata jamaah, mereka sudah kenal lama dengan Ustaz Abdul Somad. Mereka paham apapun yang dikatakan Abdul Somad, mereka melihatnya dalam bingkai kebersamaan dalam iman. Makanya selesai mengucapkan la ilaha illallah, kita katakan kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Tidak bisa sendirian. Tidak bisa sendirian. Zombie aja berjamaah. Yang sendirian itu apa? Zombie. Tidak bisa sendirian, mesti berjamaah. Hanya saja tentu jamaahnya macam-macam. Kalau kecenderungannya anak-anak muda, ini biasanya bikers, namanya anak-anak muda. Jadi saya untuk ibu-ibu, ini dengan ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak gadis, perempuan, ini bergabungnya dengan Al-Hansa. Jadi sesuai ketertarikan kita masing-masing. Ada juga yang nanya-nanya saya, kenapa Ustaz Somad itu naik motor dengan anak-anak muda? Itu sebetulnya saya tausiah di Batam. Awalnya tausiah di Kepulauan Riau di Batam. Jadi waktu subuh datang anak-anak muda nih nanya, Ustaz Somad, subuh besok kalau kami jemput ke hotel kami bonceng mau nggak? Dalam hati saya pikir saya lahir langsung jadi ustaz. Saya pikir saya nggak bisa naik motor ini. Cuma nggak saya ucapkan, saya diam aja. Besok kalau Ustaz coba naik motor bisa nggak? Saya bilang kita tes. Itu keluar hotel saya bawa langsung hilang mereka di belakang. Jadi sebetulnya untuk menyatukan komunitas anak-anak muda dari berbagai macam. Makanya tinggal tulis saja itu di YouTube. Buka handphone www.youtube.com, tulis saja situ. UAS motor. Ada UAS naik K70, ada UAS naik Vespa, ada UAS naik RX, ada UAS naik moge, ada UAS naik sepeda ontel, ada UAS macam-macam. Tujuannya untuk apa? Supaya berbagai macam, karena kita tidak sama. Ada yang ketertarikannya naik sepeda ontel, ada yang ketertarikannya naik motor besar. Karena bagi dia yang tertarik, bagi dia yang menarik itu adalah suaranya. Bagi dia semakin melotot orang semakin nikmat. Kalau orang sepeda motor tidak begitu, bagi dia menikmati. Dari mulai dayungan yang pertama,
dia menikmati. Dan ini kita tidak bisa paksakan orang. Orang yang suka sepeda ontel mau kita paksakan naik mobil, nggak bisa. Nanti dibuatnya mobil itu seperti ontel. Nggak bisa. Saya tidak paksakan itu. Jadi saya juga melihat manusia itu beraneka ragam dibuat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk satu model motor saja ceritanya macam-macam. Sama juga seperti makanan. Ada orang yang simple, saya termasuk simple kalau tentang makanan. Beli ikan, bawa pulang, masak. Dulu itu kalau di kampus. Beli ikan, tunjuk. Itu awal sejarah konsumsi. Tinggal tunjuk aja di rumah makan, bisa terukur. Itulah awal konsumsi. Namanya jurus telunjuk. Pulang ke rumah, beli ikan goreng, pulang ke rumah, makan, selesai. Tapi bagi sebagian orang tidak demikian. Dia mesti sewa perahu dulu. Sebelum sewa perahu, dia mesti naik mobil dulu. Mobilnya diletakkan di tepi sungai, lalu kemudian naik perahu. Dipukul ombak, dipas gelombang sampai di tengah, lalu kemudian mancing. Dia merasakan tarikan yang luar biasa. Setelah sampai sore nggak dapat, baru pulang, baru beli ikan. Jadi bagi mereka yang menarik itu bukan masalah ikannya, tapi adventure. Ada petualangan di sana, guys. Kita tidak bisa paksakan. Intinya manusia rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Begitu juga dengan ibu-ibu ini. Ada yang seleranya pakai baju hitam-hitam saja. Ada yang seleranya pakai berbunga-bunga. Tapi saya anjurkan kalau untuk sholat, kalau bisa berkenanya polosnya bunga. Apalagi nanti mau sholat di luar, kebetulan jamaah di belakang nggak usuk ya. Pasti tengok. Makanya dianjurkan kalau sholat itu kita pakai baju putih, pakai baju polos, jangan menulis tulisan. Dianjurkan jangan pakai baju kaos bertulisan waktu sholat. Apalagi kalau sholat bertulis di belakang, coblos nomor. Yang mana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya simpel, nampaknya sesuatu yang sederhana, tapi berefek kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua beraneka ragamnya ini mesti kita lihat target. Sama seperti orang memanah. Saat orang akan memanah itu, segala yang dia lihat di pinggir ini itu hanya di tepi matanya. Orang memanah tidak pakai kacamata kuda. Orang ketika akan memanah, dia tidak dianjurkan pakai kacamata kuda, nggak boleh lihat kiri kanan. Tidak. Ini hanya sekedar godaan di tepi mata. Bahwa di sini ada pohon kayu, bahwa di sini ada anak-anak main balon, bahwa di sini ada ibu-ibu lari-lari, bahwa di sini ada macam-macam. Tapi target dia memanah ke depan. Kebersamaan kita dengan keberaneka-ragaman kita ini adalah mesti ada target ke depan. Targetnya adalah kebersamaan dalam bingkai iman. Saya tidak percaya bapak-bapak dulu mengazankan anak-anak kita. Saya saat mengazankan anak meleleh air mata. Kepalanya di sebelah kiri, telinga kanannya pas ke mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum ada orang Islam saat anaknya lahir lalu dia bisikan, kau sudah ditanamkan sawit sejauh masa memandang. Kau sudah persiapkan kos-kosan 100 pintu. Nyusul belakang. Yang pertama adalah kebersamaan dalam bingkai iman. Bersyukurlah kalau punya pemimpin masih mementingkan iman pegawai, karyawan, anak buah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak kepala. Ada aturan sholat berjamaah, ada aturan Jumat barokah, diajak untuk kurban bersama, hari besar Islam, 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, Ramadan, nuzul Quran, full acara, iktikaf, safari Ramadan, lalu kemudian halal bihalal, melepas jamaah haji, umrah bersama.
Berapa banyak orang-orang yang punya pemimpin tapi tidak memperdulikan aspek agama. Yang diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek, pentasnya tinggi, roknya pendek. Setelah pulang dari situ, semua bapak-bapak itu ingin supaya istrinya seperti penyanyi dangdut. Musibah besar. Ketika menengok penyanyi dangdut, meleleh air liurnya. Pulang ke rumah, meleleh air matanya. Namanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebersamaan kita ini dalam bingkai iman. Apa yang dicari Ustaz Abdul Somad? Terbang dari Pekanbaru Riau, Pulau Sumatera, Nun di ujung barat Indonesia, tiba-tiba terbang ke arah timur, berangkat jam 6 subuh dari rumah sampai jam 6 sore waktu bau-bau. Bayangkan, beberapa kali tidur bangun, gak gue sampai. Yang dicari ini apa yang kau cari ini, Abdul Somad? Yang dicari itu sebenarnya adalah ingin mencari kebersamaan dalam bingkai iman. Kalau ada saudaraku yang bertahan imannya karena tausiah, ada ibu-ibu yang kuat imannya dengan tausiah, maka anaknya mendoakan mengalir pahala. Ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, membusuk semuanya, dari mulai kelopak mata sampai tapak kaki, hilang di telan bumi, tapi ada yang kekal abadi, ilmu yang bermanfaat. Abdul Somad tak ada kekuasaan, Abdul Somad tak ada jabatan, tidak bisa dengan tanda tangannya membangun masjid. Beda dengan bapak-bapak kita yang luar biasa. Saya diajak untuk meresmikan masjid di salah satu kabupaten kota di Pulau Sumatera. Tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di lokasi tiba-tiba yang mau diresmikan itu sholat di sini. Apa yang mau diresmikan di dalam hati saya? Barulah dijelaskan, Ustaz Abdul Somad, ini nazar saya. Saya bernazar di kantor kami ini nggak ada musola, maka saya dengan anak-anak buah saya kerahkan untuk membangun musola. Nanti kalau siap, saya akan undang Abdul Somad untuk meresmikannya. Bapak yang mengajak ini adalah Kapolsek, paling rendah kecamatan. Tapi ternyata dia mengerahkan anak buah. Ternyata bapak-bapak polisi ini mudah dia bangun masjid. Tinggal 2 kali semprit, jadi. Itu story, kisah nyata. Kapolsek bisa bangun masjid dengan kekuasaan yang dititipkan Allah SWT kepadanya. Ini tidak lama. Ini nampaknya hari ini saya lah yang paling tinggi antara semua. Bupati di bawah, wali kota di bawah, DPRD di bawah, saya di atas pentas, di atas pentasnya ada karpet, di atas karpetnya ada mimbar, ada, saya paling tinggi. Tapi ini kan cuma 60 menit. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Dan botol saya nampaknya kecil, 300. Setengah jam selesai mestinya. Tausiah ini ada masanya, Beb. Sampai 60 menit selesai berakhir dan saya akan turun ke bawah, ditutup dengan doa. Gak mungkin selamanya saya akan tegak di sini. Kalaupun saya tahan juga di sini, panitia akan datang berbisik ke atas. Pak Ustaz, acara selesai. Ingat, permainan catur, ada pion, ada banteng, ada benteng, ada kuda, ada queen, ada raja. Tapi sampai masanya permainan catur akan berakhir, queen, pion, benteng, kuda akan bertemu di tempat yang sama. Semua akan berakhir pada masanya. Yang abadi itu cuma aku dan kamu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan membuat kita kekal abadi. Mumpung masih ada kekuasaan, mumpung tanda tangan masih lagu, mumpung masih bisa mengeluarkan perda, mumpung masih bisa mengeluarkan peraturan, maka pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Kita sebetulnya lagi menceramah siapa ini? Apakah hanya orang-orang yang ada di ruangan ini? Tahu
tausiah saya ini akan ditonton saudara saya dari Sabang sampai Papua. Saudara saya akan menonton, mereka akan mendengar. Tolong kalau nonton ceramah Abdul Somad dari A sampai Z, dari menit pertama sampai menit ke-60. Jangan dengar yang potong-potong. Yang potong-potong 1 menit, 1 menit dicopot, digabungkan. Itu semua adalah perbuatan orang yang nggak punya paket 2 giga. Menempatkan isu dan lain sebagainya. Kebersamaan yang akan kekal abadi adalah kebersamaan karena iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, setelah iman, dalam Islam tak cukup hanya iman. Innal insana lafi khusr, rugi. Siapa itu yang rugi? Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang kurang ganteng rugi 2 kali. Yang cantik rugi, yang kurang cantik rugi 2 kali. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus sholihat, setelah beriman dia beramal soleh. Mana yang lebih dulu, iman atau amal soleh? Kalau begitu orang yang beramal soleh, amalnya baik, dia bangun mati jompo, anak yatim, fakir miskin dan duafa, dia santuni semua, tapi tak ada iman, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, falan yuqbala minhu, maka segala amal tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Belum buka kantor, belum terbit matahari, yang pertama kita perbaharui adalah syahadat. Sayup-sayup terdengar suara azan dari menara masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kita pun menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau yang azan ustaz. Tapi ada azan versi kedua. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalau yang azan Babin Kaptimas. Jamaah menjawabnya siap. Jadi apapun kamu, pakailah untuk iman dan amal soleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak Bupati pakai untuk iman dan amal soleh. Bapak Wali Kota pakai untuk iman dan amal soleh. Bapak Kapolres pakai untuk iman dan amal soleh. Bapak media pakai untuk iman dan amal soleh. Anak-anak muda moge pakai untuk iman dan amal soleh. Karena itulah yang akan kekal abadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Raja-raja, sultan-sultan meninggal dunia, tapi mana yang kekal abadi? Ustaz Abdul Somad dipersilakan naik ke atas untuk sholat duha di masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu sholat duha, usolli sunnatan duha raka'ataini lillahi ta'ala. Apa yang terjadi? Mengalirlah pahala sholat sunat yang dilaksanakan di masjid. Pilih kanannya batu, ada kayu-kayu di atas. Masjid yang didirikan oleh sultan kerajaan Islam di Sulawesi Tenggara. Mereka namanya tidak dikenal, bahkan mungkin tidak ada yang tahu namanya karena sejarahnya terkubur. Tapi masjid yang pernah dia bangun akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. Jadi masjid yang dibangun oleh komunitas Majelis Taklim ibu-ibu yang ada di Sulawesi Tenggara, bil khusus lagi yang ada di Kota Kenari, bergabung mereka menjadi sebuah komunitas, bersama mereka membuat majelis taklim, mengumpulkan rezeki yang dititipkan Allah. Jadi masjid itu mengalir pahala untuk mereka. Untuk Abdul Somad ada juga beberapa persennya. Jadi saya ini kalau kata ungkapan orang Melayu, menumpang tuah. Ada tuah pada jamaah, lalu Abdul Somad menumpang, sehingga nanti tak tahu kita tak dari masjid yang mana mengalir pahala ini. Karena ini, kalau ceramah saya ini, Ustaz Somad kan ceramah kemana-mana, ceramah itu kan ada pahalanya Ustaz. Saya tidak yakin pahala ceramah ini masih utuh
mungkin sudah habis diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Apalagi kalau saya sudah melihat pujian-pujian di YouTube itu, Masya Allah Ustaz, saya hijrah karena ceramah Ustaz. Rupanya Ustaz lebih ganteng aslinya ya. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Ada apa yang nulis itu? Jadikan aku yang kedua Ustaz. Aduh, itu maka tak perlu saya baca komen-komen itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama bisa kita pakai untuk iman dan amal soleh, teruskanlah. Adapun semua teman, kawan, sahabat, sama-sama satu sekolah, sama-sama dulu. Kami reunian kemarin, reuni alumni 96, ketemuan 2016, 20 tahun tidak ketemu. Ketika 20 tahun tidak ketemu, lalu kemudian ketemu dengan lama saya lihat mereka. Saya tengok satu-satu. 20 tahun yang lalu inilah bintang. Tapi sekarang ibarat bunga sudah mulai layu, menguning dan tak lama lagi akan kering kerontang. Satu-satunya bunga yang tak layu cuma bunga yang ada di depan kita, bunga plastik. Itu makanya banyak sekarang suami-suami yang tidak siap istrinya layu, dan istri-istri yang ketakutan kalau layu, akhirnya wajahnya diisi plastik semua. Hidung plastik, pipi plastik, dagu plastik, sampai bulu mata pun plastik. Berhenti di tengah. Begitu ada orang bakar sampah layu. Tidak ada lagi yang plastik. Saya sarankan adik-adik, anak-anak muda kalau menikah jangan hanya lihat dari gambar Instagram, Twitter, Facebook. Kenapa? Karena sekarang wajah sudah pakai filter. Dulu yang pakai filter nih bapak-bapak, sekarang ibu-ibu pun pakai filter juga. Maka kenali dengan baik sifatnya. Makanya kalau laki-laki itu dengan perempuan beda. Kalau perempuan-perempuan ingin mencari suami, kata Nabi tak usah banyak-banyak, dua saja. Idza ja'akum man tardawna dinan. Kalau agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, terimalah dia. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia belum punya rezeki, nanti dia akan dicukupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat agamanya, lihat akhlaknya. Ustaz Somad, walau acara megah mewah di hotel bintang 5, luar biasa, buka bersama, perusahaan, alat berat. Apa kata si ibu? Ustaz Somad, dulu ketika kami menikah, kami gak punya apa-apa. Dulu kami kalau bertamu ke rumah orang takut membukakan pintu. Kenapa? Terbayang bagi mereka kami akan minjam beras. Tapi hari ini, biasanya kalau mati lampu ini tanda waktu sudah habis. Tapi hari ini Ustaz Somad, rezeki dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang ditolak menikah hanya karena tidak punya harta, tapi kemudian Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jarang perempuan yang mau menikah dari nol, walaupun ada hanya di konvensi. Yang lain dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun laki-laki kalau dia mau menikah dengan perempuan, yang depan empat. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4 macam. 5 liha karena hartanya banyak, wali hasabiha karena keturunan bangsawan darah biru, wali jamaliha karena cantiknya luar biasa, wali diniha karena agamanya. Kalau kau nikahi dia karena hartanya, harta akan sirna. Kalau kau nikahi dia karena darahnya, berapa banyak orang dicopot pangkat jabatan kesukuan karena melanggar pantangan adat. Kalau kau nikahi karena cantiknya, maka sesungguhnya rupa akan berubah. Tapi kalau kau nikahi dia karena agamanya, itulah yang tidak akan lapuk karena hujan dan tak akan lekang karena panas. Saya yakin dan percaya bapak dan ibu bertemu karena iman dan amal soleh. Kalau ketemunya karena iman dan amal soleh, saat anak-anak kita bertanya, enak kita menjawabnya. Ayah, papa, mama. Ketemu dengan ayah dulu di mana? Dulu ada acara pengajian Al-Ansar, penceramahnya Ustaz Somad. Pas kami pulang, sendal hilang. Pas saya mau nyari-nyari, ayah pun juga nyari-nyari, disitulah kepala kami. Pas bangkit,
bersamaan dalam bingkai iman dan amal soleh. Banyak sekarang anak-anak muda ketika bertemu lalu kemudian menikah, suatu saat dia tidak akan berani untuk cerita ke anak-anaknya. Saat anak-anaknya, mami, papi, dulu ketemu dengan anak mana? Gak usah bertanya. Kita disuruh percaya kepada rukun iman 6 kan? Ya. Iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada Rasul, pada hari kiamat, pada takdir baik dan takdir buruk. Nah, inilah takdir buruk. Betapa amal soleh ini yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan punya persiapan untuk pensiun, silakan. Enggak salah dalam Islam. Islam tidak menyuruh kita bermiskin-miskin, bersusah-susah, meminta-minta. Apa kata Nabi? Anta da'awaratadaka agniya. Kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, mampu. Bagus, ayo lebih baik kata Nabi. Min anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Islam tidak mengajarkan kita meninggalkan anak cucu susah, tapi jangan gara-gara materi lupa meninggalkan iman dan amal soleh kepada mereka. Ibu-ibu yang sudah menggabungkan diri, saudari-saudariku yang ada di kota Kendari yang sudah menggabungkan diri dengan Al-Khansa, alhamdulillah. Bagi yang belum, ingat, setan belum pensiun. Karena kalau sudah berjamaah, insya Allah nanti akan ada malam-malam tahajud call. Assalamualaikum Umi, sudah tahajud atau belum? Kalau kita ngajinya sama, nggak akan tersinggung. Coba kalau beda ngajinya di telepon, tahajud malam ini tahajud enggak? Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Masalah ibadah privasi saya dengan Tuhan. Karena nggak ngerti dia ajaran Islam. Ajaran Islam itu beriman tidak bisa sendirian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Tapi baca kelanjutannya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ada saling menasehati. Jam 3, jam 4 datang miskol. Tahajudnya gimana? Alhamdulillah, telepon lagi sekretaris bendahara, anggota, seksi-seksi semua. Gimana? Alhamdulillah. Begitu lah telepon dia tidur. Dia tahajud dari orang. Aku ngajak aja. Oh, nggak bisa begitu. Itu namanya iman calo. Lama seperti orang mau ngajak ke Jakarta. Ayo Jakarta. Pesawat penuh pergi. Ya enggak. Kita mesti beramal ini. Jadi saya mau tidak mau, suka tidak suka, saya tidak sanggup karena musafir perjalanan panjang, tidak tidur 12 jam. Kalau mesti tahajud jam 2 malam tidak sanggup. Tapi saya usahakan, saya tanya, ini kita subuhnya jam berapa? Subuhnya jam 4.45 Pak Ustaz. Oh, kalau begitu jam 4 mesti di setel, jam 4. Jam 4 masih sempat untuk sholat tahajud, mandi segar bugar, sholat sunat wudhu, usolli sunnatal wudhu, raka'atain lillahi ta'ala. Sholat sunat tahajud, taubat dulu, banyak silap salah dan dosa. Jangan langsung sholat tahajud, taubatnya mana? Dosa kita banyak. Ustaz sunat kan Ustaz. Dosa apa Pak Ustaz? 3 kali naik pesawat itu guys, pramugarinya. Saya sudah berusaha untuk tidak memandang ke bawah terus, tapi dia kan negor nomor berapa? Saya bilang nomor 11, A, B, C, D, apa E? Saya sudah tidak memandang, sengaja saya tutup. Saya pakai baju panjang, saya tutup pinggang, tanya, tolong seat beltnya ditutup Pak. Sudah tutup. Saya tidak melihat, tapi kan mata saya terbuka sedikit. Sholat sunat taubat, usolli sunat taubat, raka'atain lillahi ta'ala. Setelah itu sholat sunat tahajud, bisa 8 rakaat, alhamdulillah. Gak bisa 8 rakaat, 6 rakaat. Gak bisa 6 rakaat, 4 rakaat. Gak bisa 4 rakaat, 2 rakaat. Itu sudah edisi terakhir minimal. 2 rakaat juga gak bisa, ikat dari laut dekat. Apalagi yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasma'ul mayyita salatun, yang mengiringi
mayat ke liang lahat itu ada 3. Yang pertama mal, bahasa Arabnya mal, artinya harta. Bahasa Inggrisnya mall. Mal, harta ikut mengiring. Mobil mewah yang selama ini gak pernah dibuka kacanya kalau lewat depan tetangga. Klaksonnya luar biasa suaranya. Dia akan mengiringi sampai ke pelataran parkir. Selimut yang baru saja dibeli dari luar negeri, blubru luar biasa, sampai lalat pun tidak berani hinggap saking lembut dan lenangnya. Dia hanya sampai ke pelataran parkir, setelah itu masuk ke dalam. Yang kedua, ahluhu, istri, suami, anak, menantu, yang selama ini katanya buah hati, belayan jiwa. Papa jangan lama-lama pergi ya, setengah napas menghilang. Begitu kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya berubah menjadi gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku gini. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Binatang yang paling tajam penciumannya kata orang, mohon maaf, anjing herbal. Maka dipakai oleh bapak-bapak kepolisian pada narkotika nasional yang ada di airport, itu anjing. Saya dulu ketika musim pemeriksaan di airport, takutnya saya. Mohon saudara-saudara berbaris. Takutnya saya. Rupanya setelah dibaca-baca, ada yang lebih tajam hidungnya daripada anjing. Apa itu? Cacing. Kalau memang cacing lebih tajam hidungnya, kenapa tidak dipakai polisi dan PNS? Karena tidak ada kakinya. Gimana cacing mau ngejar pecandu narkoba? Cacing tidak punya kaki, cacing tidak punya kulit, maka hidup di dalam tanah. Dia tidak punya mata, dia tidak punya telinga, tapi dikasih Allah satu nikmat ditumpuk pada hidungnya. Penciumannya padam luar biasa. Dia bisa mencium radius jarak 1 kilometer. Jadi kalau di sini dikubur Abdul Somad, radius 1 kilometer cacing mencium bau. Begitu masuk ke dalam, seminggu pecah, usus, meletus, pus. Semua cacing-cacing mencium dan mereka berkata, wow, promis sudah siap. Bagi yang selama ini suka menganiaya cacing, waspada. Mereka akan mengejar. Inilah dia yang kami nanti kami tunggu selama ini. Yang selama ini perawatan kulit luar biasa, halus lebih halus, jus pokok hanya menjadi santapan cacing tanah. Begitu cacing-cacing ini berdatangan dekat ke kubur Abdul Somad, mereka lesu, sup tunjang, cuma tulang belulang, tak terlalu membahagiakan. Mau gemuk, mau kurus, mau ganteng, mau hitam, mau putih, kita akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa wahidun, yang tinggal kekal bersama hanya satu, wa amaluhu amal soleh. Kalau sempat membangun masjid, silakan. Belum sempat membangun masjid, jangan putus asa. Ada Masjid Al-Hansa di kota Kendal. Saya heran kok tiba-tiba lupa, pokoknya waktu sudah habis. Dimulai dari jam 8:30, sekarang jam 9:30. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh, insyaallah. Itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya Pak Ustaz, di Kendari saya tidak menyimpulkan, karena jamaah di Kendari sudah pandai menyimpulkan sendiri. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kegelapan. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram Ustaz guru kita yang tawadhu,